Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama amara Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, siang yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk sama-sama menunaikan ibadah di hari Jumat ini. Semoga Allah terima ibadah kita pada hari ini dan ibadah yang telah kita lakukan di masa yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin.
Salam dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, pada para keluarganya dan para seluruh sahabatnya dan para seluruh umatnya. Semoga kita termasuk di antara orang yang diakui oleh Rasulullah sebagai umat Rasulullah yang nanti akan mendapatkan syafaatul uzma, sehingga kita bisa berkumpul bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Al-Fakir berwasiat kepada diri pribadi dan seluruh hadirin untuk sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya melaksanakan seluruh perintah Allah dan Rasulnya dan meninggalkan seluruh larangan dari Allah dan Rasulnya. Khutbah ini singkat, maka jangan ada yang megang HP kantongin semua, fokus dengerin khatib. Kita sudah selesai melaksanakan kewajiban kita untuk menyembelih hewan kurban bagi yang punya kemampuan. Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan Nabi Ibrahim mempunyai satu keistimewaan. Ya. Allah mengistimewakan Nabiullah Ibrahim dibanding nabi-nabi yang lain. Nabi Ibrahim adalah satu-satunya nabi yang disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran sebagai uswatun hasanah setelah Rasulullah. Ayat yang lazim dan kita hafal semuanya adalah Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Tapi ternyata ada satu nabi lagi yang Allah jadikan sebagai uswatun hasanah. Dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4, dalam surah Al-Mumtahanah ayat 6, bahkan 2 ayat Allah jadikan Nabiullah Ibrahim sebagai uswatun hasanah buat kita. Maka pada kesempatan yang singkat ini Al-Fakir ingin menjelaskan tentang bagaimana meneladani salah satu episode, salah satu segmen, salah satu bagian penting dari hidup Nabiullah Ibrahim, yaitu beliau sebagai seorang dai. Beliau sebagai bapak, beliau sebagai itu semuanya udah luar biasa. Nah, yang Al-Fakir ingin tekankan adalah bagaimana kita meneladani beliau sebagai seorang dai. Pertama, apa itu dakwah? Dakwah itu adalah dakwatun nas, ngajakin manusia ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil hikmah, dengan keteladanan, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan dengan penjelasan yang baik, hatta yakfuru bitaghut, agar mereka kafir kepada taghut, wa yu'min billah, dan beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyukhriju minaz zulumatil jahiliyah, untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan jahiliyah ila nuril Islam, menuju cahaya Islam. Itu adalah dakwah. Lalu kenapa harus Nabiullah Ibrahim? Allah jelaskan dalam Al-Quran, beliau uswatun hasanah selain Nabiullah Muhammad SAW. Lalu siapa yang wajib berdakwah? Kan saya bukan ustadz. Mungkin itu yang ada di kepala kita. Allah Subhanahu wa taala katakan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Dan lamnya lam amr, wajib. Wal takun, dan wajib ada. Minkum, para ulama berbeda pendapat. Dalam tafsir Ibnu Katsir kita ada penjelasan tentang min dalam ayat ini. Sebagian ulama mengatakan min itu sebagian. Berarti yang mampu berdakwah hanya ulama yang punya ilmu, yang bisa jawab pertanyaan, yang bisa kasih fatwa. Tapi sebagian ulama lain mengatakan min di sini bukan sebagian, tapi semuanya. Termasuk diantaranya Imam Al-Maraghi dalam tafsirnya Al-Maraghi mengatakan bahwa wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, itu artinya dan hendaklah kalian semua wahai umat Islam menjadi orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita gabungkan, sebenarnya dua pendapat ini tidak bertentangan. Kenapa tidak bertentangan? Para ulama, para ustadz, khatib, mubalik, dai, mereka berdakwah dengan ilmu mereka. Yang belajar S1, yang belajar di pesantren dan seterusnya, mereka kasih fatwa sesuai dengan ilmu mereka. Sementara kita orang awam,
berdakwah dengan cara kita. Ada majelis taklim mungkin di masjid ini, kita ajak teman kita yang lagi ada waktu senggang, yuk kita majelis taklim. Ada teman kita yang masih belum mau sholat, yuk kita sholat. Dan seterusnya. Maka kewajiban dakwah adalah kewajiban kita sebagai umat Islam tanpa tapi. Abu Dzar Al-Ghifari ketika beliau masuk Islam bertanya kepada Rasul, apa yang harus saya lakukan? Kembali ke kaummu, dakwahi mereka. Apa yang bisa didakwahi oleh orang yang baru masuk Islam? Tapi ketika Abu Dzar Al-Ghifari berdakwah kepada kaumnya, beliau berhasil membawa sebagian besar, kalau tidak dikatakan seluruhnya, kaumnya untuk masuk Islam, bersyahadat di hadapan Rasulullah. Lalu apa, kenapa, siapa? Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana? Bagaimana cara kita berdakwah? Sebelum bagaimana, di mana? Di mana kita berdakwah? Di semua tempat. Semua manusia, baik muslim maupun non-muslim, berhak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dakwah aslinya itu adalah ngajakin orang kafir masuk Islam. Baca sejarah hidup Rasulullah. Apa itu dakwah? Orang kafir diajak masuk Islam. Ustaz banyak ngomong, emang Ustaz pernah ngislamin orang? Minimal 3 orang. 1 orang Kristen Katolik, 1 Kristen Protestan, 1 orang Buddha. Ada 2 lagi masih proses, baru diskusi-diskusi doang. Jadi nggak cuma ngomong, alhamdulillah. Lewat perantaraan saya ada 3 orang masuk Islam. Kita nggak mampu, saya nggak punya ilmu. Dengan akhlak. Ya, dengan akhlak. Fi ayyi ardin taskun fahunaka da'watu tuqla. Dimanapun kita berada, disitulah dakwah disebarkan. Bagaimana cara berdakwah? 3 kata Allah. Pertama bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Imam Al-Bayanuni membuat sebuah teori dakwah dalam bukunya Min Fiqhid Dakwah. Fikih dakwah. Pertama, kata beliau, metode dakwah itu adalah bil hikmah. Ini terbagi 2. Yang pertama al-qudwah. Apa itu? Keteladanan. Jadi kalau kita mau dakwahin orang lain gampang. Jadilah orang Islam. Dalam arti sebenar-benarnya, bukan Islam KTP-nya doang. Kita jadi orang Islam, sholatnya bagus, tilawahnya rajin, zakat dibayar, puasa sempurna, jaga mata, jaga perut dari harta haram. Semua yang Allah perintahkan kita kerjain. Cukup jadi orang Islam, kerjakan apa yang Allah perintahkan dengan keteladanan. Yang kedua, dengan ilmu. Apa itu? Nyampein ilmu. Bahkan kalau bisa lagi dengan debat. Tentu billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Tapi ada cara yang ketiga, yang semua kita pasti bisa. Apa itu? Dakwah bil hal. Dakwahin orang dengan amal nyata. Bahkan dalam pepatah Arab dikatakan, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahasa perbuatan itu bicara lebih fasih daripada bicara bahasa lisan. Saya masih ingat dulu waktu saya Pak Fatin masih mentoring dulu di Telkom. Dulu yang mentoring paling 10, 8, kadang 5. Gimana nih biar rame? Kita makan-makan aja, Ustaz. Siap, makan-makan. Makan-makan dulu di mana? Di Citraland. Giliran makan-makan 30 apa 25, berapa? Banyak. Kaget. Oh, giliran makan banyak. Saya baru dengar dari Ustaz Abdul Somad bahwa ternyata secara bahasa dakwah itu ngajakin makan. Makanya benar di Indonesia. Selamatan makan, tahlilan makan. Budaya apapun di Indonesia asal ngumpul makan. Karena begitulah. Lughatuhum lughatut ta'am. Bahasa manusia bahasa makan. Habis dikasih kenyang perutnya, baru udah kita dakwahin. Dakwahin mulu orang, diceramain mulu, kagak dikasih makan, bosan orang. Ya. Bahasa dakwah bil hal semua kita pasti bisa. Ada tetangga kita kelaparan, kasih beras. Ada murid butuh beasiswa, cariin beasiswa.
Apapun yang orang butuhkan, kita kasih. Itu juga dakwah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang selalu meneladani Nabiullah Ibrahim dalam urusan dakwah. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia ke jalan Allah dengan hikmah dan penjelasan yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Sungguhnya Tuhanmu Maha tahu siapa yang tersesat dan siapa yang akan diberikan petunjuk. Allah Maha tahu terhadap siapa yang akan diberikan petunjuk. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama amara Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana aghnina bi 'alalika an haramik bi ta'atika wa ma'siyatik bi fadlika man siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la